Yang akan kami bahas: pertama, perkenalan; dua, tujuan pembahasan kasus; tiga, pembahasan kasus; empat, tanggapan dan solusi; lima, ringkasan poin penting; dan terakhir, pertanyaan terkait. Nama anggota: 1. Anjar Rahmawati; 2. Ardi Dias Damara; 3. Mailin Ardiana; 4. Wahyu Soleh Munandar. Tujuan pembahasan kasus. Tujuan dari pembahasan kasus ini adalah untuk memperdalam penguasaan kerangka berpikir dalam pemahaman cara peserta didik belajar dengan mengintegrasikan teori belajar yang tepat untuk digunakan di dalam kelas sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Pembahasan kasus. Kasus 1. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua atau tanpa melihat urutan langkah pengerjaan soal? Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kasus 2. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kasus 3. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Tanggapan dan solusi. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua? Peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, yaitu percobaan kedua sudah memahami konsep berpikir logis untuk menemukan dan menyelesaikan masalah, telah menerapkan konsep mencari mean dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada percobaan pertama, belum memahami konsep dan hanya terpaku pada langkah-langkah teknis. Belum mampu menerapkan dan mengaitkan konsep mencari mean dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Ada 3 teori di sini. Yang pertama, pengembangan kemampuan pemecahan masalah, yang terdiri dari berpikir kritis, menganalisis, dan problem solving. Yang kedua, ada kontekstual. Dalam poin ini terdapat ada 2 hal. Yang pertama, aplikabilitas diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 2, berdasarkan situasi nyata. Dan yang terakhir ada konstruktivisme, yang terdiri dari mandiri, interaksi, dan praktik langsung. Tanggapan dan solusi. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan usia, tahapan perkembangan usia? Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Yang pertama, yaitu menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Kedua, penguatan konsep dasar matematika dan konsep berhitung. 3, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Teori konstruktivisme. Peserta didik kelas 1 SD biasanya berusia 6 hingga 7 tahun dan berada pada tahap perkembangan intelektual beroperasi berpikir konkret. Sedangkan menurut hukum kekekalan dari Piaget tahun 1936, usia anak pada tahapan ini sudah mampu untuk diberikan pemahaman konsep matematika dasar dengan mengikuti gaya belajar peserta didik. 2. Kemampuan berhitung juga sangat diperlukan sehari-hari agar mampu menyiapkan masa depan peserta didik. Tanggapan dan solusi. Apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? 2. Pertimbangan dan keputusan yang Made ambil menurut kami sudah sesuai. Dengan mempertimbangkan latar belakang kehidupan peserta didiknya, Made mencoba untuk mendeskripsikan kondisi lingkungan yang ada di buku sesuai dengan lingkungan sekitar, agar peserta didiknya lebih mudah memahami materi. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut?
Elaborasi jawaban Anda dengan teori yang berkaitan. Prinsip yang digunakan adalah prinsip pembelajaran yang relevan, dirancang sesuai dengan konteks, kondisi lingkungan peserta didik, dan adat serta budaya. Teori belajar yang digunakan MADE adalah belajar kognitif, didasarkan pada tindakan mengekspresikan atau memikirkan keadaan perilaku yang terjadi, berdasar pada struktur kognitif peserta didik yang sudah ada. Adapun ringkasan poin penting yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama, memahami kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, student-centered learning. Yang ketiga, seorang guru harus memikirkan strategi pengajaran yang tepat. Dan yang terakhir ada menulis subtopik. Pertanyaan terkait. Apakah pada kasus 3 dapat menggunakan teori selain dari teori kognitif? Mengapa saudara memilih teori tersebut? Dan apa kelebihannya? Teori belajar kognitif didasarkan pada tindakan mengekspresikan atau memikirkan keadaan perilaku yang terjadi. Menurut teori ini, proses belajar dapat berjalan dengan baik jika mengikuti struktur kognitif siswa yang sudah ada. Kelebihan teori ini yaitu menjadikan siswa lebih kreatif, mandiri, berpikir kritis, dan membantu peserta didik memahami pelajaran dengan mudah. Terima kasih yang telah mendengarkan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.